Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-151, mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat ke arah Guli yang masih dalam keadaan emosional. Benang api surgawi yang hampir tak terlihat tiba-tiba keluar dari matanya yang tenang dan langsung melintas di depan mata Guli. Adapun Guli, ketika garis tipis itu melintas, seluruh jiwanya langsung terguncang. Seolah-olah dia mendengar deru guntur. Dan dia tiba-tiba terbangun dari kebodohannya. Yan Xiao, ini, barusan, kamu. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya menyebabkan Guli menjadi agak tidak pandai berbicara ketika dia berbicara. Meskipun dia ingin mengekspresikan dirinya di dalam hatinya, kata-katanya akhirnya tersangkut di tenggorokannya. Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat ini. Dia secara alami memahami apa yang ingin diungkapkan Guli. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya telah melampaui pemahaman Guli tentang Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 3. Jika Xiaoyan menjadi Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 8 di masa depan, kemungkinan besar bahkan dengan kekuatan Guli, dia akan tetap menjadi Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 8. Akan sulit baginya untuk menekan kekuatan semacam itu. Dia bahkan mungkin malah ditekan. Dia hanyalah Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 3. Namun dia memiliki keterampilan Do yang mampu melintasi level secara paksa untuk bertarung melawan Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 6. Kekuatan seperti itu sudah bisa dikatakan menantang surga. Namun, saat ini, Xiaoyan, yang sudah kuat, tidak hanya memiliki skill Do kelas tinggi yang sangat kuat, bahkan tubuh fisiknya pun sebenarnya sekuat ini. Dengan 2 jari, dia telah menghabisi serangan habis-habisan Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 1. Prestasi seperti itu sungguh menakutkan. 2 jari sudah memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 1. Namun, jika ke-10 jari itu terbuka, seberapa kuatkah kekuatan itu? Kemungkinan besar dengan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan saat ini, dia akan mampu membunuh Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 2 tingkat lanjut. Hari ini, kematian Wei pasti akan menjadi batu loncatan Xiaoyan. Kemungkinan besar dalam beberapa hari, nama Yan Xiao akan menyebar ke seluruh wilayah Barat Da. Di alun-alun yang kosong, suara Guli menyebabkan semua orang di alun-alun langsung terbangun. Tidak perlu mengatakan apapun tentang Kaisar Setengah Belah Diri itu. Selain keterkejutan, yang ada hanya keterkejutan di hati mereka. Adapun penonton yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan, mereka telah melihat semua yang terjadi setelah pedang emas Wei dijepit oleh 2 jari Xiaoyan. Pada saat ini, mereka telah pulih dan segera menyebabkan galeri tontonan menjadi kacau. Xiaoyan terlalu malas untuk mengganggu orang-orang di galeri tontonan. Adapun Kaisar Setengah Belah Diri, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mereka. Pada saat ini, semua perhatian mereka tertuju pada satu-satunya titik fokus di alun-alun. Xiaoyan, haha. Maafkan aku Ketua Asosiasi Guli. Aku tidak sengaja membunuh kepala alkemis dari Asosiasi Alkemismu. Namun, dari caranya aku mengerti, ini bisa dianggap menghilangkan bahaya tersembunyi bagi Asosiasi Alkemis. Bagaimanapun juga, tindakan Wei hari ini melanggar aturan Asosiasi Alkemis. Xiaoyan memilih untuk mengabaikan tatapan yang melesat dari segala arah. Sudut mulutnya tersenyum saat dia melihat ke arah Guli. Dari sudut matanya, dia sesekali mengalihkan pandangannya ke arah iblis Tuahu yang berada di samping Guli. Pada saat yang sama, Xiaoyan secara tidak sengaja melihat tatapan iblis Tuahu benar-benar menyapu tubuh Modi. Segera, Xiaoyan mengerti sedikit di dalam hatinya. Setan Tuahu ini sepertinya bukan seseorang yang diundang oleh Wei. Saat pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan, senyuman sekali lagi muncul di sudut mulutnya. Tubuhnya bersinar dan dia tiba di depan Guli. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan iblis Tuahu tanpa sadar mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, dengan cepat berubah menjadi dengusan dingin. Matanya menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang tak terlukiskan saat tubuh kurusnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Akhirnya, di bawah penyelidikan Guli, dia benar-benar pergi. Xiaoyan juga diam-diam berdiri di udara, menunggu iblis Tuahu pergi. Sebagai Kaisar Setengah Belah Diri Bintang 8, iblis Tuahu secara alami tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya di depan Guli, yang kekuatannya adalah mirip dengan miliknya. Tidak ada gunanya mempermainkan trik-trik kecil itu. Yan Xiao, apakah gerakanmu itu baik-baik saja? Setelah iblis Tuahu pergi, Guli tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya pada Xiaoyan dengan sikap prihatin.
Xiaoyan juga tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya di udara. Dalam sekejap, benang energi alam terlihat dengan cepat diaglomerasi di udara. Mereka berubah menjadi tetesan energi putih krem yang sangat murni di tangan Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk memungkinkan Douseng kelas atas menerobos ke level berikutnya. Guli juga mengerti di dalam hatinya saat melihat ini. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahunya dengan lembut menghadapi hal ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang Wei Yi sudah mati. Guli tentu saja tidak akan mengatakan apapun lagi. Meskipun dia adalah ketua alkemis dari asosiasi alkemis, tindakannya telah menyentuh inti dari asosiasi alkemis. Lagi pula, Xiaoyan juga merupakan anggota asosiasi alkemis mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Xiaoyan tidak membunuhnya, Guli dan Qilin pasti tidak akan melepaskannya. Kematian Wei Yi selalu menjadi kekhawatiran besar di hati Guli dan Qilin. Sekarang Wei Yi telah menggali kuburnya sendiri. Mereka tentu saja senang melakukannya. Mengapa mereka menyalahkan Xiaoyan? Guli tersenyum pada Xiaoyan. Tubuhnya berkelebat dan langsung muncul di tengah alun-alun yang kosong. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya dan tekanan tak terlihat langsung menyapu seluruh kota kosong. Galeri pemandangan, yang beberapa saat lalu seperti pasar basah, tiba-tiba menjadi polos ketika tekanan menyebar. Pada saat ini, iblis Tuahu telah meninggalkan alun-alun. Guli secara alami adalah orang yang terkuat dan yang kuat selalu bisa menjadi penguasa. Semuanya, mantan kepala alkemis dari asosiasi alkemis kita memiliki dendam terhadap asosiasi kita dan bermaksud mengkhianati kita. Dia bahkan ingin membunuh seorang tetua nominal dari alkemis kita asosiasi. Asosiasi alkemis kita pasti akan mengejar orang pengkhianat seperti itu sampai akhir. Sekarang pengkhianat ini telah dibunuh oleh penatua asosiasi alkemis kita Yan Xiao. Saya, Guli, mewakili asosiasi alkemis untuk mengumumkan bahwa kepala alkemis baru adalah penatua Yan Xiao. Ketika kata-kata Guli diucapkan, tidak hanya banyak orang di galeri tontonan yang terkejut. Bahkan Xiaoyan sendiri cukup terkejut dengan kata-kata ini. Dia juga telah sebenarnya ditunjuk sebagai kepala alkemis dengan cara yang kacau. Guli sama sekali mengabaikan perubahan ekspresi Xiaoyan. Sebaliknya, dia berhenti sejenak sebelum membuka mulut untuk berbicara. Mulai saat ini dan seterusnya, penatua Yan Xiao akan memiliki hal yang sama otoritas seperti aku, Guli, dan wakil ketua asosiasi Qilin di asosiasi alkemis kami. Kami bertiga berada pada posisi yang sama. Semua orang yang hadir, jika ada orang yang tidak menyukai penatua Yan Xiao, Anda dapat datang ke asosiasi alkemis kami. Asosiasi alkemis kami secara alami akan memiliki seseorang untuk menghibur Anda dengan baik. Menjelang akhir, ancaman kata-kata Guli berangsur-angsur menjadi lebih padat. Hal ini menyebabkan ekspresi sejumlah setengah kaisar yang hadir berubah. Jejak rasa ingin tahu di hati mereka juga dengan cepat padam. Ketika Maudi mendengar kata-kata Guli, kesuraman di wajahnya menjadi semakin pekat. Dalam hatinya, dia juga tahu bahwa pertemuan besar alkemis hari ini tidak bisa lagi berjalan sesuai rencana. Dia hanya bisa menunggu sampai besok. Setelah menatap tajam ke arah Xiaoyan dan Guli, Maudi menyimpan formula pil di tangannya. Dia mengayunkan lengan bajunya, mendengus dingin dan pergi. Bab ke-152, di aula besar persekutuan alkemis, semua eselon atas persekutuan alkemis berkumpul di sini. Sebagai kepala alkemis baru, Xiaoyan secara alami sangat diperlukan. Saat beberapa dari mereka duduk, penampilan muda Xiaoyan menyebabkan tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke Xiaoyan. Tentu saja, lebih dari itu karena kekuatan Xiaoyan dan statusnya saat ini. Ketua alkemis dari persekutuan alkemis. Status seperti itu bahkan tidak kalah dengan Guli dan Qilin. Selain itu, dengan dukungan mereka berdua, status Xiaoyan di Alchemist Guild tidak tergoyahkan. Setelah semua orang duduk, Guli, yang berada di kursi utama, mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Dia menyesap teh di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yan Xiao, aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama sebulan terakhir. Aura di tubuhmu sebenarnya sangat padat. Aku khawatir itu tidak kalah sedikit pun dengan kaisar setengah bintang 6 biasa. Ketika kata-kata Guli menyebar, wajah para tetua yang hadir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Junior yang luar biasa membuat mereka, sebagai senior, merasa sedikit malu di dalam hati. Di usia yang begitu muda, ia tidak hanya berhasil mengasah pencapaiannya di bidang penyempurnaan pengobatan hingga tingkat tertentu. Kekuatannya juga sangat dahsyat.
Kemampuannya begitu hebat sehingga bahkan Kaisar setengah bela diri bintang 6 tidak punya pilihan selain menundukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf di hadapannya. Dengan semua ini, bagaimana mungkin orang-orang tua ini tidak merasa tidak berdaya? Berbagai tetua saling memandang dan melihat ekspresi tak berdaya di mata masing-masing. Dengan datangnya era besar, dunia sentral ini sudah menjadi dunia generasi muda. Memang sudah saatnya mereka, para ahli dari generasi tua, mundur dan menyerahkan posisinya kepada generasi muda. Tidak peduli apakah itu bocah setengah suci dari keluarga Li, Xiaoyan, atau Master Pavilion yang lebih misterius dari Pavilion Yunyin. Mereka bertiga adalah talenta luar biasa dari wilayah barat daya benua. Mereka adalah naga sejati di antara manusia. Saat ini, masa depan mereka tidak terbatas. Di masa depan, mereka bahkan mungkin menjadi pahlawan suatu daerah. Dunia ini mungkin berada di bawah kendali mereka. Memilih sisi sebelum era besar. Mungkin ini juga menjadi kesempatan bagi orang-orang tua ini untuk menyaksikan jika mereka mampu menjalin hubungan baik dengan mereka. Selama mereka memiliki kesempatan untuk bangkit, generasi muda mereka juga akan dapat menerima perlindungan mereka. Di era yang hebat ini, mereka bisa dianggap punya tempat untuk diri mereka sendiri. Setelah mendengar kata-kata Guli, Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen. Dia tidak berbicara secara detail. Melihat hal ini, Guli merasa tidak pantas baginya untuk bertanya lebih banyak. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Adik laki-laki Yan Xiao, saat ini kamu adalah kepala alkemis dari asosiasi alkemis kami. Kamu memiliki status yang luar biasa sebagai presiden asosiasi. Aku dengan tulus berharap itu penatua Yan Xiao akan mampu memenangkan kejayaan bagi asosiasi alkemis kita. Xiaoyan tertawa ketika mendengar kata-kata ini. Karena Guli mempunyai niat untuk membantunya menghindari masalah yang tidak perlu. Tentu saja dia akan dengan senang hati melakukannya. Saat ini, semua pemikirannya tertuju pada masalah pemurnian obat. Dia terlalu malas untuk memikirkan orang-orang di luar. Akan lebih baik jika ada satu hal yang bisa dia lakukan untuk menghindari masalah. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan segera mengangguk dan tersenyum. Dia juga berdiri dan tersenyum ke arah Guli. Jangan khawatir, Ketua Guild. Karena aku telah menjadi ketua alkemis, tentu saja aku tidak akan menurunkan reputasi guildku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik di kompetisi besok. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata tersebut, Guli juga tersenyum dan bertukar pandang dengan Cilin. Berbagai tetua di bawah panggung juga memandang Xiaoyan dengan senyum di wajah mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan desahan. Saat Guli hendak membuka mulutnya lagi, tawa menggelegar tiba-tiba terdengar dari luar aula, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah tanpa sadar. Wajah mereka yang awalnya tersenyum digantikan oleh ekspresi muram pada saat ini. Dengan kekuatan setengah kaisar bela diri mereka, tentu saja tidak sulit bagi mereka untuk melihat bahwa kekuatan orang tersebut telah mencapai tingkat kaisar setengah bela diri bintang 7. Dibandingkan dengan Feng Zhan dan Wang Qi yang dibunuh oleh Xiaoyan, orang ini bahkan lebih kuat. Xiaoyan juga mengungkapkan ekspresi bingung saat dia melihat ke arah tawa keras itu. Mungkinkah memang ada seseorang yang tidak mengetahui arti kematian dan ingin bergegas ke persekutuan alkemis untuk menemukannya? Sementara semua orang merasa serius karena ini, Guli dan Cilin perlahan berjalan ke depan kerumunan. Mereka diam-diam berdiri di sana dan menunggu kedatangan orang itu. Hahaha, ada apa? Baru beberapa lusin tahun berlalu sejak terakhir kali kita bertemu. Kekuatan Gutua telah mencapai tingkat kaisar setengah bela diri bintang 8 tengah. Haha, lumayan. Sebelum orang itu tiba, tawa menggelegar yang berani sekali lagi terdengar, menyebabkan asosiasi alkemis yang sangat besar ini gemetar tanpa henti. Setelah Guli mendengar kata-kata itu, dia langsung memutar matanya. Dibandingkan dengan orang yang baru saja tiba, sedikit kemajuannya mungkin bahkan tidak 1/10 dari kemajuan pihak lain. Haha, Chotua, kamu akhirnya kembali. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka kekuatanmu akan mencapai tingkat seperti itu hanya dalam beberapa lusin tahun. Ceka-ceka, kamu benar-benar orang yang menakutkan. Sepertinya kamu akan melakukannya. Segera bisa menjadi kaisar setengah bela diri bintang 8. Kan, suara menggelegar itu belum menyebar ketika Cilin mengikuti kata-kata orang itu dan sekali lagi mengeluarkan tawa yang berani. Sepertinya Guli dan Cilin cukup akrab dengan orang yang datang. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu saja. Namun, makna di balik kata-kata Cilin menyebabkan Xiaoyan merasa bingung tanpa henti. Kaisar setengah bela diri bintang 8 sebenarnya menunjuk ke kaisar setengah bela diri bintang 7 dan mengatakan bahwa kecepatan kultivasinya menakutkan. Ini agak aneh.
Dari penyelidikannya, dia bisa mengetahui bahwa kekuatan orang ini memang milik Kaisar setengah bela diri bintang 7. Kalau begitu, bagaimana kecepatan kultivasinya bisa dikatakan menakutkan? Sementara Xiaoyan merasa bingung. Seorang lelaki tua botak setinggi hampir 2 meter yang mengenakan gaun hitam dan memiliki tubuh kekar muncul di aula. Dia memancarkan aura yang tak tertandingi dan sombong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu lelaki tua itu memasuki aula, Xiaoyan segera merasakan kekuatan menindas yang tak terlihat menyerang dia dan yang lainnya dengan kejam. Ketika berbagai tetua yang hadir merasakan kekuatan yang menindas itu, tubuh mereka tanpa sadar mundur selangkah. Baru pada saat itulah mereka berhasil secara paksa menolak kekuatan yang menindas itu. Adapun Xiaoyan, meskipun kekuatan yang menindas itu sangat kuat, ketika mendekati tubuhnya, Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa ada energi spasial yang tak terlihat di permukaan tubuhnya yang melahapnya. Sebagian dari kekuatan yang menindas itu, adapun bagian sisa dari kekuatan penindas. Seolah-olah itu bukan apa-apa sebelum tubuh fisik Xiaoyan yang menakutkan. Ketika Guli dan Cilin melihat adegan ini, keduanya tanpa sadar saling melirik lagi. Namun, mereka berdua melihat keheranan di mata satu sama lain. Yang lain mungkin tidak tahu. Tapi bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu bahwa kekuatan menindas yang tak terlihat ini adalah aura dominan bawaan dari lelaki tua botak ini. Kemanapun ia pergi, seolah-olah gunung Tai menekan kepala seseorang, menyebabkan seseorang tidak dapat menahannya. Kecuali jika seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti mereka berdua, yang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya meniadakan kekuatan tersebut. Kekuatan yang menindas, bahkan ahli dengan level yang sama dengan mereka akan kehilangan kekuatannya di hadapan lelaki tua botak ini. Jika itu adalah Kaisar setengah bela diri bintang 3 biasa, dia mungkin akan lebih tak tertahankan daripada para tetua itu. Namun, ketika mereka melihat penampilan Xiaoyan saat ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan lelaki tua botak itu pun merasa heran. Seolah dia melihat kebingungan di wajah lelaki tua botak itu. Guli terkekeh. Dia memandang Xiaoyan dan memperkenalkannya pada lelaki tua botak itu. Orang ini adalah, kamu adalah Yan Xiao. Saat kata-kata Guli keluar dari mulutnya, lelaki tua botak itu selangkah lebih maju darinya. Dia langsung melihat ke arah Xiaoyan dan membuka mulut untuk bertanya. Xiaoyan juga melihat ke arah lelaki tua botak itu ketika dia mendengar ini. Saat mata mereka bertemu, pikiran Xiaoyan tanpa sadar bergetar. Perasaan seorang Genesis Venerate dengan cepat menyebar dari kedalaman pikirannya. Dalam sekejap, Xiaoyan kembali sadar dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Dengan ekspresi serius, dia membuka mulutnya dan menjawab, "Itu benar, saya Yan Xiao, kepala alkemis dari Asosiasi Alkemis. Bolehkah saya tahu siapa Anda?" Ketika dia mendengar nada suara Xiaoyan yang agak tidak senang, lelaki tua botak itu tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, ekspresinya berubah menjadi serius. Dia mengabaikan Guli, yang mengerutkan kening dan menatapnya, dan mengambil langkah maju yang besar. Dia berjalan menuju kursi di seberang Xiaoyan dan duduk. Segera setelah itu, dia mengambil teko giok di atas meja dan meminum seteguk teh dengan keras. Baru kemudian dia tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata, "Kamu bertanya siapa lelaki tua ini? Hahaha, posisimu saat ini adalah posisi yang diduduki lelaki tua ini 100 tahun yang lalu. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan lelaki tua ini?" Setelah suaranya terdengar, lelaki tua botak itu tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan. Sinar cahaya yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari matanya yang sombong. Itu disertai dengan kekuatan menakutkan yang bisa menembus segalanya. Itu langsung merobek ruang dan menembak ke arah Xiaoyan. Ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam sinar tak kasat mata, ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah. Jika di lain waktu, bahkan jika lelaki tua ini adalah Kaisar setengah bintang 7, Xiaoyan masih bisa menghadapinya secara langsung. Namun, pada saat ini, serangan dari lelaki tua botak ini menyebabkan Xiaoyan merasakan aura paling berbahaya yang pernah dia rasakan. Serangan ini jelas terbentuk dari kekuatan spiritual yang sangat murni, yang sangat terkompresi dan kental, sebelum akhirnya meletus. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini tidak mampu melawannya. Ini juga cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuatannya. Namun, pada saat ini, hal yang paling membuat hati Xiaoyan terkejut adalah tingkat alkemis pria tua botak ini kemungkinan besar sudah mencapai peringkat ketiga. Seorang alkemis peringkat 3. Status semacam ini mungkin adalah sesuatu yang bahkan akan membuat beberapa elit asli Dou dijatuh cinta. Seorang alkemis tingkat ini telah melampaui kategori setengah elit di setengah elit di seperti cangkang kosong di matanya. Ini tidak berarti bahwa seorang alkemis peringkat 3 sangat kuat.
Sebaliknya, itu karena alkemis peringkat 3 manapun pasti bukan sekadar alkemis di belakang mereka. Itu adalah Dou di elit sejati. Bersambung ke bab selanjutnya.